Jadi kalau kita bicara soal e-bisnis ya, itu sebenarnya bicara soal perubahan. Dari bisnis yang manual, kita mau pindahkan ke bisnis yang digital. Nah, perubahan apa yang akan dilakukan? Ya? Itu kuncinya itu, perubahan apa yang akan dilakukan. Jadi kalau bicara soal e-bisnis itu ya, bagaimana meredesain organisasi dengan sistem informasi. Nah, itu kita lihat ya perubahan-perubahan apa yang dapat dilakukan ya. Itu ada 4 perubahan ya. Yang pertama, sekedar melakukan automation ya atau otomatisasi. Otomatisasi ini apa? Ya. Mechanizing ya, the procedure to speed up performance. Ya. Jadi dulu pembuatan KTP itu butuh waktu berbulan-bulan misalnya. Dengan iKTP diharapkan makin dipercepat. Itu otomatisasi. Kalau dulu mengetik di mesin tik 1 halaman membutuhkan waktu 2-3 jam, dengan menggunakan aplikasi Word bisa dalam beberapa menit saja. Itu tuh automation, otomatisasi. Ya. Baru perubahan yang kedua yang bisa dilakukan itu bicara soal rationalization of procedure, streamlining of standard operating procedure. Ada sebuah judul buku ya yang sangat baik, The World is Flat. Dunia itu rata. Itu DP maksud streamlining. The world is flat. Dunia itu rata. Maksudnya begini. Contoh dalam sistem e-commerce, dalam sistem pembayaran kita, itu banyak yang belum rata. Karena begitu kita akan membeli produk itu kita bayar, ya harusnya dengan platform pembayaran apa saja bisa. Contoh di Gojek ya, kita beli makanan ya, produk padat ya, kita beli secara online, harusnya saya bisa bayar secara COD, secara transfer rekening, debit, kredit card, dan sekarang digital money. Itu 5 pilihan itu harus ada. Kalau 5 pilihan itu ada, streamlining itu. Sudah rata atau the world is flat. Itu yang dimaksud dengan rationalization of procedure. Ya, persoalannya di dunia perbankan masih belum terjadi rationalization of procedure. Ya, paham ya? Jadi streamlining itu tuh streamlining of standard operating procedure. Ya. Membuatnya menjadi rata. Menjadi flat, yang dimaksud dengan flat itu ya. Nah, baru yang ketiga, business process re-engineering. Nah, kalau business process re-engineering ini sudah lebih hebat dari yang 2 yang tadi gitu ya. Karena dia sudah melakukan analisis dan meredesign business process to reorganize workflow and reduce space and repetitive task. Nah, ini business process re-engineering ini biasanya dikerjakan oleh sarjana komputer yang sistem informasi. Kerjaan mereka itu ya. Misalnya, yang contoh jelas yang banyak dilakukan oleh perguruan tinggi sekarang itu tentang pendaftaran ujian. Ya. Ujian masuk perguruan tinggi negeri itu ya. Itu sekarang dilakukan secara nasional dan sudah streamlining. Dan bisnis prosesnya sudah berubah karena dulu mendaftar manual, sekarang mendaftar online, fully online, sampai ujiannya pun online. Nah, itu terjadi perubahan ya, yang luar biasa dalam bisnis proses pendaftaran ujian mahasiswa baru. Jadi dulu itu hanya lokal, dilakukan lokal. Kalau bicara soal era tahun 90-an, era 2000,
Itu dilakukan oleh ujian lokal gitu. Mulai 2015 ya, masuk 2020 itu sudah dilakukan secara nasional, dilakukan ya serentak dalam satu waktu seluruh Indonesia. Yang sudah berlangsung kemarin misalnya. Ya, lokasinya itu bisa tersebar di seluruh penjuru negeri. Soalnya sama, ya, dibuka pada waktu yang bersamaan, selesainya juga pada waktu yang bersamaan. Itu jelas sudah terjadi pengurangan repetitive tasks, ya, reduce waste, ya, dan reorganize workflow sudah berubah. Nah, itu sudah dahsyat itu. Baru yang keempat itu paradigm shift. Ini paradigm itu bicara soal pola pikir orang itu berubah. Radical reconceptualization of the nature. Contoh yang jelas itu terjadi pada manusia gitu ya. Dulu mungkin begitu kita bangun pagi, kita berdoa, kita cari buku, Alkitab dalam bentuk buku. Sekarang setelah kita bangun pagi, kita membaca Alkitab di mobile phone kita gitu. Atau sekarang perubahan yang paling luar biasa yang sudah terjadi gara-gara perkembangan teknologi informasi di dunia itu ya. Itu dulu orang cari informasi. Di era Stanley itu kalau mau cari informasi kita harus pergi ke kantor pos. Karena di situ ada internet. Wasantara.net, warnet pertama di Manado. Kalau kita nggak ke situ kita nggak dapat informasi. Itu yang pertama. Tapi sekarang informasi itu datang pada kita. Itu tuh paradigm shift. Dulu waktu era web 1, kita harus nyari informasi. Jadi kita harus ada alatnya, kita harus ada aksesnya. Nah sekarang informasi itu datang pada kita. Begitu saya nyalakan HP pagi-pagi, langsung muncul notifikasi. Notifikasi sejumlah email, ini email ingin saya ketahui, ya, pesan yang ingin saya lihat, ya, message yang harus saya baca, konten yang harus saya lihat, itu sudah muncul di smartphone kita. Nah itu tuh paradigm shift. Ya. Jadi sistem informasi menjamin adanya perubahan, ensure dan enabler, memungkinkan terjadinya perubahan. Mulai dari perubahan otomatisasi sampai perubahan radikal shift.